Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Teddy Indrawan Putra dengan NIM 1930 3020 4059. Program studi PPKN Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya. Nah, di sini izinkan saya untuk menjelaskan materi tentang desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, langsung saja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, definisi otonomi daerah atau desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pencapaian otonomi tidak hanya dalam pemerintahan hukum, melainkan juga kebutuhan globalisasi yang diperkuat dengan memberi daerah kewenangan yang lebih besar. Nilai dasar otonomi daerah dalam buku Desentralisasi dan Otonomi Daerah 2007 karya Syamsuddin Haris, otonomi daerah memiliki beberapa nilai dasar, yaitu kebebasan masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengambil tindakan dan kebijakan untuk memecahkan masalah bersama. Partisipasi masyarakat berperan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik di daerahnya. Efektivitas dan efisiensi melalui kebebasan dan partisipasi masyarakat, jalannya pemerintahan akan lebih tepat sasaran, efektif, dan tidak menghamburkan anggaran atau tidak terjadi pemborosan. Asas dan prinsip pemerintahan daerah. Otonomi daerah membawa asas dan prinsip sebagai berikut. Menggunakan asas desentralisasi, dekonsentralisasi, dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan di daerah, kabupaten, dan kota. Asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di daerah, provinsi, kabupaten, kota, dan desa. Tujuan otonomi daerah. Terdapat beberapa tujuan pemberian otonomi daerah, di antaranya distribusi regional yang merata dan adil, peningkatan terhadap pelayanan masyarakat yang semakin baik, adanya sebuah keadilan secara nasional, adanya pengembangan dalam kehidupan demokratis, menjaga hubungan yang harmonis antara pusat daerah dan antar daerah, terhadap integritas Republik Indonesia, mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Hak daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 21, dalam penyelenggarakan otonomi daerah memiliki hak sebagai berikut: mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, memilih pimpinan daerah, mengelola aparatur daerah, mengelola kekayaan daerah, memungut pajak daerah dan retribusi daerah, mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah, mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah, mendapatkan hak lainnya yang jatuh dalam peraturan perundang-undangan. Kewajiban daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 22, terdapat kewajiban yang dimiliki daerah, yaitu melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional serta keutuhan NKRI, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, mengembangkan kehidupan demokrasi, mewujudkan keadilan dan pemerataan, meningkatkan pelayanan dasar pendidikan, menyediakan fasilitas kesehatan, menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, mengembangkan sistem jaminan sosial, menyusun perencanaan dan tata ruang daerah, melestarikan lingkungan hidup, mengolah administrasi kependudukan, melestarikan nilai sosial budaya, urusan wajib lain yang diamatkan oleh peraturan perundang-undangan,
Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah atau kekurangan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thomas Saputra dengan NIM 1930 20 20 40 12 mata kuliah metode khusus PKN. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang kedudukan dan peran pemerintahan pusat. Yang pertama itu apa itu pemerintahan pusat? Adalah penyelenggaraan pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia, yakni presiden dengan dibantu oleh seorang wakil dan oleh menteri-menteri negara, atau dengan kata lain pemerintahan pusat adalah pemerintahan secara nasional yang berkedudukan di ibu kota Republik Indonesia. Pemerintahan pusat terdiri atas perangkat negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari presiden dan para pembantu presiden, yaitu wakil presiden, para menteri dan lembaga-lembaga pemerintahan pusat. Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, kebijakan yang diambil dalam menyelenggarakan pemerintahan pusat yang digunakan asas desentralisasi atau tugas pembantuan dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah menurut Rias Rashid, tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat sehingga setiap warga dapat menjalani kehidupan yang aman, tentram, dan damai. Secara umum, fungsi pemerintahan mencakup 3 fungsi pokok yang seharusnya dijalankan oleh pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Fungsi yang pertama adalah fungsi layanan. Fungsi pelayanan dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif dan tidak memberatkan serta dengan kualitas yang sama. Dalam pelaksanaan fungsi ini pemerintah tidak pilih kasih melainkan semua orang memiliki hak sama, yaitu hak untuk dilayani, dihormati, diakui, dan kesepakatan atau kepercayaan dan sebagainya. Yang kedua adalah fungsi pengaturan. Fungsi ini memberikan pelaksanaan bahwa pengaturan tidak hanya kepada rakyat tetapi kepada pemerintahan itu sendiri. Artinya dalam membuat kebijakan lebih dinamis yang mengatur kehidupan masyarakat dan sekaligus minimalkan intervensi negara dalam kehidupan masyarakat. Jadi fungsi pemerintah adalah mengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan kehidupan sebagai warga negara. Yang ketiga adalah fungsi pemberdayaan. Fungsi ini dijalankan pemerintahan dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Masyarakat tahu menyadari diri dan mampu memilih alternatif yang baik untuk mengatasi atau menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Pemerintahan dalam fungsi ini hanya sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat menemukan jalan keluar dalam menghadapi setiap persoalan hidup. Selanjutnya, kewenangan pemerintahan adalah hak dan kekuasaan pemerintah untuk menentukan atau mengambil kebijakan rangka penyelenggaraan pemerintahan. Kewenangan pemerintahan mencakup kewarganegaraan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya. Selain kewenangan tersebut, pemerintahan pusat memiliki kewenangan lain, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan nasional dan pengadilan pembangunan nasional secara makro. Yang kedua adalah dana perimbangan keuangan. Yang ketiga adalah sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara. Yang keempat, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia. Yang kelima adalah pendayagunaan sumber daya alam dan pemberdayaan sumber daya strategis. Yang keenam adalah konservasi dan standarisasi nasional. Selanjutnya adapun tujuan khusus yang ingin dicapai pemerintahan pusat yang pertama sebagai berikut: mempertahankan dan memelihara identitas dan integritas bangsa negara. Yang kedua adalah menjamin kualitas pelayanan umum secara bagi semua warga. Yang ketiga adalah menjamin efisiensi pelayanan umum karena jenis pelayanan umum tersebut berskala nasional. Yang keempat adalah menciptakan kreativitas dan inisiatif dengan kemampuan dan kondisi daerahnya. Yang kelima adalah memberikan peluang kepada masyarakat untuk membangun dialog secara terbuka dan transparan dalam mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri. Keinginan untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik melalui otonomi daerah memang bukanlah hal yang mudah. Masih banyak hal yang perlu diperhatikan untuk dapat menciptakan otonomi daerah yang maksimal dengan menciptakan pemerintahan khusus, pemerintahan daerah yang lebih baik.
Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan jelasnya saya mohon maaf. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisi Wenti dengan NIM 193030204065. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan struktur, fungsional, dan pemerintah pusat. Baik, kita akan masuk dalam materi hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam menjalankan pemerintahannya, hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus terjalin dengan baik dan harmonis. Tujuan yang terjalin tersebut untuk memakmurkan rakyat. Ada sejumlah hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, yakni yang pertama, hubungan struktural. Hubungan struktural merupakan hubungan yang berdasarkan pada tingkat dan jenjang di pemerintah daerah dalam bertugas menyelenggarakan urusan daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD yang berdasarkan asas otonom dalam tugas pembantuan. Presiden merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat pusat. Presiden dibantu para menteri untuk menjalankan pemerintah. Kepala daerah merupakan penyelenggara urusan daerah masing-masing. Yang kedua, hubungan fungsional. Hubungan fungsional merupakan hubungan yang berdasarkan dengan fungsi yang memiliki oleh masing-masing pemerintah. Hubungan tersebut saling mempengaruhi dan bergantung antara satu dengan yang lain. Terima kasih.